Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kita akan melanjutkan belajar matematika keuangan ya di bagian kedua, yaitu tentang bunga majemuk. Sebelumnya, mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang bunga tunggal ya. Nah, pada pertemuan kali ini kalian akan mempelajari tentang konsep bunga majemuk dan menghitung pinjaman atau investasi dengan konsep bunga majemuk. Apa perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk? Nah, kalian bisa lihat ya. Kita definisikan dulu, apa sih bunga majemuk? Bunga majemuk yaitu bunga yang terjadi karena bunga pada akhir jangka waktu yang pertama tidak diambil. Poinnya ya. Dan ditambahkan pada modal awal. Oke. Sehingga pada periode berikutnya bunga yang diperhitungkan akan lebih besar karena bunga itu sendiri akan menghasilkan bunga. Nah, apa bedanya ya? Kalau kemarin kan bunga tunggal itu bunganya sama. Periode pertama, periode kedua, ketiga, dan seterusnya besar bunganya sama karena dihitungnya dari modal awal saja. Nah, kalau bunga majemuk nih berbeda ya. Bedanya apa? Nih contoh soal ya. Supaya lebih mudah dipahami langsung ke contoh soal. Pak Henry menyimpan uang di bank sebesar 5 juta rupiah dan pihak bank memberikan bunga majemuk 3% per tahun. Jika bunga tidak diambil, ini ya, tidak diambil dan biaya administrasi kita abaikan. Tentukan besar bunga yang diperoleh Pak Henry setelah uangnya mengendap selama 3 tahun. Ini artinya gini, dia nabung 5 juta rupiah di tahun pertama ya, mungkin misalnya dari Januari sampai Desember. Nah, di Desember uangnya nggak diambil, berarti kan masih ditabung lagi tuh dari Januari ke Desember tahun berikutnya dan seterusnya seperti itu ya. Ini selama 3 tahun. Nah, kita identifikasi dulu. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah suku bunganya. Ya, suku bunganya yaitu P%, 3% per tahun. M1 ini adalah uang di awal tahun, uang yang ada di awal tahun pertama ya. Kemudian T yang di sini adalah periode. Yang ditanya adalah I3 atau bunga setelah 3 tahun atau bunga setelah akhir tahun ketiga. Nah, bunga yang diperoleh pada akhir tahun pertama ini kita lambangkan dengan I1. Rumusnya P% dikali M1 ya. 3/100 dikali 5 juta rupiah yaitu 150.000 rupiah. Nah, karena tadi di awal tahun pertama yaitu 5 juta, ini ya, kemudian dapat bunga di akhir tahun 150.000, maka modal awal atau uang tabungan pada di awal tahun keduanya yaitu 5 juta ditambah 150.000 yaitu 5.150.000. Nah, kemudian bagaimana bunga pada akhir tahun kedua ya? Bunga yang diperoleh setelah pada akhir tahun kedua yaitu I2, P% dikali M2. Tadi kan M2-nya 5.150.000. Itu bedanya di situ ya anak-anak ya. Kalau kemarin kan bunga tunggal sama aja nih. Misalnya tadi nabungnya 5 juta, tahun kedua pun sama 3/100 dikali 5 juta. Tapi kalau ini berbeda nih. Tadi
uang yang pertamanya sudah ditambahkan dengan bunga tahun pertama ya. Berapa yang diperoleh? Yaitu 154.500. Maka modal awal pada tahun ketiga yaitu tadi bunganya uang yang di tahun keduanya Rp5.150.000 ditambah dengan 154.500. Hasilnya yaitu 5.304.500. Kemudian bunga yang diperoleh pada akhir tahun ketiga. I3 sama dengan P persen dikali M3, yaitu 3/100 dikali 5.304.500. Nih dari yang sini ya, dari yang ini. Yaitu Rp159.135. Maka jumlah bunga yang mengendap selama 3 tahun, ada berapa? Ada 3 ya. Tahun pertama 150.000, tahun keduanya 154.500, tahun ketiganya 159.135 rupiah. Totalnya yaitu 463.635 rupiah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari total modalnya gitu ya setelah T periode? Misalkan modal awal sebesar M dengan suku bunga majemuk I. Besar modal akhir setelah T tahun dapat ditentukan dengan cara berikut. Misalnya besar modal setelah 1 tahun M1, maka kan tadi M dikali 1 plus I, ini dalam kurung ya. Kemudian kalau besar modal setelah 2 tahun bagaimana? Nah, berarti kan ada 2 nih ya. M dikali 1 plus I ditambah M dikali 1 plus I dikali I. Ini sama saja dengan M dikali dalam kurung 1 plus I dipangkatkan 2. Nah, begitu juga pada tahun ketiga. Berarti M dikali 1 plus I, ya 1 tambah I dipangkatkan 3. Jadi, kita dapatkan rumusnya nih. Nilai akhir modal atau pinjaman dengan bunga majemuk dapat dihitung MT sama dengan M dikali, ini kali ya, Nak ya. Dikali 1 ditambah I dipangkatkan T. Ya. Contoh soal. Pak Nurdin mendepositokan uangnya sebesar 20 juta rupiah di sebuah bank dengan suku bunga majemuk 0,5% per bulan. Pak Nurdin akan menyimpan uangnya selama 3 tahun 9 bulan. Berapa total uang deposito Pak Nurdin pada akhir periode tersebut? Jadi setelah 3 tahun 9 bulan, uangnya Pak Nurdin ada berapa sih? Gitu ya. Nah, kita kan tadi sudah ada itunya ya, rumusnya. Tapi kita identifikasikan dulu yang diketahui apa saja. Yang pertama adalah M-nya, modal awal ya. Yaitu 20 juta rupiah. Nah, di sini suku bunganya atau P persennya 0,5% per bulan. Jadi periodenya ini periode bulanan ya. Nah, 0,5%. Ingat ya pelajaran yang di bunga tunggal kemarin. Persen itu artinya per 100. Kalau 0,5% berarti ya 0,5 per 100. Nah, ini kalau kalian mau, karena ini harus pakai pecahan desimal ya anak-anaknya. Bagaimana kita mengubahnya gitu ya. Nah, 0,5 itu adalah 5 per 10 ya. Tahu kan dari mana 5 per 10? Ini kan satu angka setelah tanda koma ya. Itu angka 5 ya. Satu digit setelah tanda koma, berarti per 10 penyebutnya. Nah, 1 per 100 dari mana? Dari persen. Berarti 5 per 10 dikali 1 per 100. 5 kali 1, 5. 10 kali 100, 1000. Nah, 5 per 1000 ini kita ubah lagi jadi pecahan desimal. Berapa kalau per 1000? Berarti 3 digit setelah tanda koma ya, 0,005 per bulan.
Nah, di sini periodenya ada 3 tahun 9 bulan. Perhatikan, ini satuan waktunya tahun, yang ini satuan waktunya bulan. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Kita lihat suku bunganya. Suku bunganya ini kan adalah bulan ya. Suku bunganya bulan, maka tahunnya kita ubah menjadi bulan. 1 tahun 12 bulan. Jadi 3 dikali 12 ditambah 9. Jadi 36 ditambah 9 yaitu 45 bulan. Sudah sama ya? Ini sudah bulan, ini juga sudah bulan. Nah, kita bisa masukkan ke rumusnya. Yang ditanya tadi kan M, berarti M45. Ya, MT kan ya. Nah, T-nya yaitu 45. Nah, rumusnya ini ya. M dikali 1 ditambah I dipangkatkan T. Berarti MT di sini adalah M45 ya nak ya di sini ya. Harusnya 45 ini. Ya. M45 sama dengan 20 juta dikali 1 ditambah 0,005 dipangkatkan 45 ya. Hasilnya berapa? Hasilnya 25 juta ya. Jadi besar deposito Pak Nurdin setelah 3 tahun 9 bulan atau 45 bulan adalah 25 juta ya. Begitu anak-anak untuk materi hari ini, semoga dapat dipahami. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di komen atau boleh langsung hubungi Ibu Neneng ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dibaca-baca lagi ya sampai paham. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.